everyone, how are you today? Baik, di sini saya Anissa Muslima akan menjelaskan tentang akuntansi mudharabah. Yang pertama adalah mengenai pengertian mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama atau perjanjian di mana pihak pertama sebagai sohibul mal atau pemilik modal dan pihak satunya lagi menjadi pengelola atau disebut sebagai mudharib, di mana jika mendapatkan keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Materi selanjutnya adalah mengenai rukun-rukun mudharabah. Yang pertama adalah orang yang berakad, yaitu pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola atau mudharib. Yang kedua, proyek atau usaha yang dijalankan. Yang ketiga adalah keuntungan yang dapat disepakati. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Yang ketiga, mudharabah mushtarakah. Adapun alur transaksi mudharabah, yang pertama adalah mengisi formulir permohonan pembiayaan oleh nasabah. Yang kedua adalah di mana bank mengkontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usahanya. Yang ketiga, hasil usaha dievaluasi berdasarkan kesepakatan bersama. Yang keempat, bank ataupun nasabah menerima porsi bagi hasil yang telah ditentukan berdasarkan masing-masing porsi kesepakatan bersama. Yang kelima adalah bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Selanjutnya yaitu mengenai teknis-teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi mudharabah dari sudut pandang perbankan. Lalu bagaimana sih jurnal daripada penandatanganan akad mudharabah? Nah, berdasarkan soal yang telah ditampilkan tadi, maka bank itu sudah mempunyai kewajiban untuk memenuhi komitmen sebagaimana yang akan ditandatangani dalam akad mudharabah. Jadi, pada saat penandatanganan, kewajiban bank untuk memenuhi komitmen dari tidak ada menjadi ada, maka kewajiban itu akan bertambah ataupun berkurang. Maka kewajiban tersebut tentu saja akan ada. Nah, kewajiban itu sama dengan hutang. Hutang itu ketika bertambah, dia berada di posisi kredit dengan jumlah 250 juta pada pos lawan kewajiban komitmen administrasi pembiayaan pada posisi debit 250 juta. Lalu untuk jurnal kedua pada saat penandatanganan akad mudharabah, yaitu di mana bank sudah menarik biaya dan bagi bank itu adalah pendapatan dari akad. Maka bank menerima kas atau rekening pada posisi debit, lalu pada pendapatan administrasi pada posisi kredit sejumlah 950.000. Lalu selanjutnya adalah penyerahan pembiayaan mudharabah. Karena di awal tadi mudharabahnya sudah ada, investasinya sudah ada, maka kewajiban daripada bank itu sudah lunas, hutangnya sudah lunas, sudah diserahkan, maka itu kewajiban daripada bank itu akan berkurang. Maka jurnal ataupun akun kewajiban dengan pos lawan kewajiban itu tinggal dibalik. Otomatis kewajiban komitmen administrasi pembiayaan pada posisi debit yaitu senilai 250 juta karena dia sudah lunas, hutang berkurang pada posisi debit, lalu pos lawan kewajiban komitmen administrasi pembiayaan dengan jumlah 250 juta pada posisi kredit. Kemudian, jurnal yang kedua pada saat penyerahan pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan mudharabah dengan jumlah 250 juta pada posisi debit pada kas atau rekening nasabah dengan jumlah 250 juta pada posisi kredit. Lalu, bagaimana jurnal penerimaan bagi hasil mudharabah? Ternyata terdapat dua ketentuan. Yang pertama, jika penerimaan bagi hasil yang dilakukan pada tanggal yang berbeda dengan tanggal pelaporan, maka contohnya misal pada laba bruto bulan Agustus adalah 20 juta rupiah, maka LKS mendapat nisbah 30%. Dan bagi hasil pada tanggal 14 Oktober
maka jurnalnya adalah akun yang muncul pada tanggal 5 itu adalah piutang pendapatan bagi hasil. Kenapa? Karena belum dibayar ataupun bagi hasilnya tidak sama dengan tanggal pelaporan. Dia berada di posisi debit dengan jumlah 4 juta, yaitu 30% dari 20 juta. Pada pendapatan bagi hasil, pendapatannya akan bertambah, yaitu pada posisi kredit dengan jumlah 4 juta. Lalu, jurnal yang kedua yaitu ketika sudah dibayarnya, yang akan bertambah itu adalah kas. Kas itu jika bertambah, dia pada posisi debit senilai 4 juta pada piutang pendapatan. Karena piutangnya tadi sudah dibayar, maka piutangnya akan berkurang. Piutang jika berkurang pada posisi kredit dengan jumlah 4 juta. Namun, jika penerimaan bagi hasil dengan pelaporannya di tanggal yang sama seperti contoh di atas, maka akun yang muncul itu yaitu kas atau rekening, dia akan bertambah pada posisi debit dengan jumlah 4 juta. Pada akun pendapatan bagi hasil, dia akan berkurang pada posisi kredit dengan jumlah 4 juta. Selanjutnya adalah jurnal penyerahan modal non-kas. Jika nilai wajar lebih besar daripada nilai tercatat, maka selisihnya dianggap sebagai keuntungan. Example, misal pada tanggal 15 Januari 2019, LKS memberikan modal non-kas berupa mesin kepada PT Hania dengan nilai wajar 20 juta dan nilai tercatat sejumlah 18 juta. Maka jurnalnya, yang pertama, akun yang muncul adalah kas atau rekening pada posisi debit dengan jumlah 20 juta. Kemudian, akun yang muncul lagi yaitu karena selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat adalah keuntungan, maka akun yang muncul adalah keuntungan tangguhan pada posisi kredit senilai 2 juta rupiah, dan yang berkurang adalah aset non-kas pada posisi kredit dengan jumlah 18 juta rupiah. Namun, jika nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai tercatat, itu diakui sebagai kerugian. Jika contoh soalnya sama seperti di awal, maka akun yang muncul itu adalah kas atau rekening dengan posisi debit sejumlah 18 juta, dan selisihnya adalah kerugian pada posisi debit dengan jumlah 2 juta, dan aset atau non-kasnya akan berkurang pada posisi kredit dengan jumlah 20 juta, dengan catatan soal bahwasanya nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai tercatat. Lalu, penghitungan kerugian pada usaha mudharabah, tapi bukan karena kelalaian, melainkan karena virus corona. Misal, pada bulan Agustus mengalami kerugian akibat virus corona sebesar 4 juta, maka jurnalnya adalah yang pertama kali muncul yaitu akun beban kerugian mudharabah pada posisi debit dengan jumlah 4 juta karena bebannya bertambah karena adanya kerugian pada usaha mudharabah. Pada cadangan kerugian pembiayaan mudharabah pada posisi kredit dengan jumlah 4 juta. Lalu, jurnal pengembalian saat jatuh tempo, di mana modal yang dikembalikan itu pada saat jatuh tempo. Akun yang pertama kali muncul itu adalah kas atau rekening nasabah dengan jumlah 200 juta pada posisi debit. Kemudian, pada cadangan kerugian mudharabah dengan jumlah 50 juta pada posisi debit, dan pembiayaan mudharabah pada posisi kredit dengan jumlah 250 juta. Jadi, keduanya balance. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Cukup sekian dan terima kasih.